Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 biologi sel akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi dari membran sel. Memberanggotakan saya Bob Aisyah, Saya Zulfa Muhammadul Faiko. Saya Nadia Rizky Ardiani. Saya Salma Anita Maimunah. Saya Rachel Afiatina Samene. Saya Fikri Mulyadi. Membran yang memisahkan mereka dari lingkungannya, seperti bagaimana kulit Anda menutupi seluruh tubuh Anda. Membran sel ini kadang-kadang disebut membran plasma dan bertindak sebagai penghalang yang mengatur apa yang masuk dan keluar dari sel. Karena membran memungkinkan beberapa benda melewatinya namun tidak untuk yang lain. Kita katakan bahwa membran itu semi-permeable atau permeable selektif. Jika kita memperbesar membran, kita dapat melihat bahwa membran terbuat dari beberapa bagian molekul. Sebagian besar membran terbuat dari molekul yang disebut dengan fosfolipid. Fosfolipid mempunyai kepala terbuat dari fosfat dan 2 ekor terbuat dari asam lemak. Kepala bersifat hidrofilik yang berarti mereka tertarik pada air. Sedangkan pada ekornya bersifat hidrofobik yang berarti mereka menolak air. Karena sifat-sifat ini, fosfolipid membentuk 2 lapisan, dikenal sebagai lapisan ganda fosfolipid dengan ekor hidrofobik saling berhadapan dan kepala hidrofilik menghadap lingkungan luar yang berair. Sedangkan pada hidrofobik di antara kepala hidrofilik. Utama membran dan sebagian besar bertanggung jawab untuk membuat membran semi-permeable. Pada dasarnya, semakin kecil dan semakin sedikit muatannya, maka semakin mudah sesuatu melewati lapisan ganda fosfolipid. Sedangkan semakin besar, semakin banyak benda yang bermuatan, maka semakin sulit. Walaupun orang sering menganggap kolesterol sebagai sesuatu yang buruk, kolesterol sebenarnya merupakan bagian yang sangat penting dari membran sel yang membantu menstabilkan membran dan membuatnya lebih baik dalam mengendalikan apa yang dapat melewatinya. Protein adalah bagian penting lainnya dari membran, melakukan banyak fungsi tetapi salah satu yang paling penting adalah mengangkut bahan melintasi membran terutama jika bahan tersebut kesulitan melewati lapisan ganda fosfolipid. Komponen membran keempat adalah karbohidrat. Hal ini sering terlibat dalam identifikasi sel golongan darah. Misalnya hasil membran karbohidrat yang melekat pada protein ini membantu Anda mengidentifikasi darah milik Anda dan membedakannya dari benda asing. Semua komponen ini bekerja sama untuk membuat membran plasma yang mengelilingi semua sel menjadi penghalang yang sangat penting yang diperlukan untuk semua kehidupan di bumi ini.